Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Teknik Elektro 2017. Di sini saya Muhammad Akbar dari angkatan 2017 akan mencoba untuk menyelesaikan dan menjelaskan UTS mata kuliah pemrograman mobile. Nah, di sini saya membuat aplikasi yang bernama Nugas Koi, di mana Nugas Koi ini merupakan aplikasi pengingat atau alarm untuk mahasiswa atau siswa itu mengerjakan tugasnya. Jadi ini aplikasinya nanti ini dapat melakukan suatu notifikasi ke smartphone teman-teman, dan itu bisa diatur pengulangannya. Jadi diingatkan terus tuh kalau teman tidak ngerjakan, dia diingatin terus. Nah, sebelum ke situ kita kesini dulu. Jadi ada 3 soal dari UTS ini. Nah, yang pertama itu ada soal pertama itu poin 15, activity dan fragment pada Android memiliki life cycle. Manakah dari fungsi-fungsi yang berhubungan dengan life cycle di bawah ini yang hanya ditemukan pada fragment? Nah, untuk menjawab ini kita sudah ada jawabannya. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini adalah life cycle-nya fragment jika aktif itu. Nah, yang tidak termaksud di sini yang mana? Kita lihat ini ada on resume, on start, on stop, create view, pause. Yang tidak ada itu kita lihat ada on pause, on stop ada, create view ada, berarti yang tidak ada itu adalah on resume, start, pause, stop, create view itu ada. Nah, selanjutnya di poin 15, jika kita mempunyai activity dengan layout seperti gambar ini. Nah, di sini ini layoutnya adalah kita ada frame gitu ya, frame layout atau fragmentnya seperti berikut ini. Nah, itu gimana kita menempatkannya di activity kita. Nah, itu jawabannya di sini. Nah, untuk fragment itu contohnya di sini teman-teman. Sini dia get support fragment, begin transaction, added fragment container, first fragment, commit. Nah, di sini dia menggunakan namanya first fragment. Contohnya seperti ini. Nah, tapi di contoh di soal dimintanya itu adalah dia menggunakan new fragment. Nah, di sini dia menempatkan, berarti replace ya, replace. Seharusnya kita menggunakan ya bentuknya seperti ini. Jadi get fragment manager, begin transaction, replace, read ID. Jadi kita membacanya baik dengan ID dari fragment container, new fragment, commit, seperti itu. Berarti jawabannya ya A. Kita get fragment manager, bagian transaction, replace, karena kita menempatkan bukan membuat yang baru. Kalau di sini kan dia edit the fragment to the fragment container from layout. Kalau kita karena yang lain juga formatnya ini beda. Formatnya itu ya kayak container baru di bagian transaction, sedangkan kita seharusnya formatnya seperti ini. Oke, lanjut itu soal 15. Ini sini dia jewel yang dapat digunakan untuk membuat background button berubah saat mouse diarahkan pada button tersebut. Nah, ini kita menggunakan stateless drawable karena ini sesuai statusnya, status drawable itu. Nah, ini teman-teman tadi saya sudah buka. Jadi daftar status atau stateless drawable adalah objek dapat digambar yang ditentukan pada XML menggunakan beberapa gambar beda. Jadi sesuai dengan statusnya. Seperti contohnya ini nih.
dia apa ditentukan tuh dengan eh, posisinya true or false seperti itu. Nih, jadi state ditekan itu true atau false, state fokus itu true atau false kayak gitu. Nah tentunya kalau untuk yang button itu seperti ini nih, jadi saat buttonnya itu ditekan atau di press dan bernilai true saat ditekan, maka driver akan memanggil driver itu button presser. Jadi dia manggil gambar yang kira-kira itu gambarnya kira-kira ditekan gitu. Terus jika dia statusnya fokus atau masih kursor itu baru mengarah ke situ, maka kita akan memanggil itu gambar atau gambar button kita itu yang kira-kira itu bisa melambangkan kalau itu sedang lagi fokus ke situ kayak gitu. Sama dengan kayak ini kalau state hover seperti itu dan default. Jadi dia nilainya gampangkan true, teman-teman. Oke. Kita mau jadi jawabannya itu adalah statis. Nah, selanjutnya itu poin kelima, buat Android Studio Project sesuai judul tugas besar Anda dengan minimal 3 activity lengkapi dengan semua interaction. Sini ada image atau drivable itu, terus menu, navigation, dan lain-lain itu oke. Dan yang relevan menggunakan adaptive layout. Nah, oke, ini sudah saya kirim jawabannya. Jadi kita sekarang ke Android Studio. Nah, di Android Studio ini oke, di aplikasi saya pertama saya jelaskan itu layoutnya atau XML-nya. Jadi yang pertama itu di main menu. Di main menu itu di situ ditampilkan nanti list dari alarm kita atau pengingat kita. Terus di atas ini saya menggunakan toolbar untuk menu. Nanti ada di sini di main menu. Terus ada tombol plus ini saya pakai drawable lambang plus yang by default aja. Terus jadi nanti di Java-nya ini tombol untuk memanggil dari add reminder atau activity yang membuat pengingat tuh. Jadi pertama itu nanti di sini kalau belum ada pengingat yang kita buat atau kita baru pertama kali buka aplikasi ini, maka di sini nanti ada tulisan klik tombol tambah untuk membuat pengingat tugas Anda kayak gitu. Nah, tapi kalau sudah ada maksudnya, jadi ya dia langsung muncul aja misalkan satu ya muncul nanti satu di sini itu dia nanti di recycle item buat panggilnya dari item ini kayak gitu. Di sini saya cuma hanya menggunakan relative layout, terus toolbar buat menu, terus list, terus ini ada namanya atau nomor dari itu pengingat kita, terus view ini buat yang tadi itu teks, terus ini ada di reminder ya tombol ini tombol melayang kayak gitu. Terus di sini tuh ada tuh untuk dia normal color ini menggunakan drawable. Jadi kalau tombol ini kita tekan dia akan berubah pakai warna yang berbeda seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan pertama saya jelasin ke main menu dulu. Nah, isinya main menu itu apa sih? Jadi main menu ini saya tambahkan kemarin tuh aplikasinya belum ada. Jadi saya tambahkan dia bisa buka lisensi atau ya lisensi lah. Jadi dia nanti akan ada titik ini kalau kita klik muncul ini. Dalam teksnya ya simple aja, cuman ini. Jadi di tempat itu nanti di main activity dia memanggil kalau kita klik tombol lisensi itu ini, maka dia akan masuk ke activity lisensi seperti itu di intentnya. Oke, selanjutnya itu mungkin kita langsung jelaskan lisensi ya. Nih lisensi tampilannya cuma kayak gini aja, cuman scroll view. Jadi isinya ya ini aplikasi ini kita masukkan teks gitu. Ini sudah dimasukkan di string, jadi
di ini string lisensi ini teksnya ini seperti kita lihat tadi. Aplikasi ini merupakan, saya tulis sih aplikasi ini kan pengembangan, bukan saya buat sendiri, jadi saya download di internet. Yang nama aplikasi pertamanya itu alarm demo per bulan Maret gitu kan, terus kayak gitulah. Di sini ada view-nya itu ya lisensi itu. Nah untuk toolbar-nya ini ya untuk kembali lagi ke main menu jika kita klik tombol kembali gitu, nanti di activity Java-nya. Oke. Nah terus tuh kalau kita kembali lagi ke main activity itu kita klik ini ya, kita buat pertama pasti bikin activity. Nah berarti kita menu kayak ini. Nah ini lumayan banyak dibuat sini, sudah ada yang ditambah dari awal dan ada yang saya tambah. Jadi itu di sini tuh ada tampilan pertamanya kalau kita belum ada bikin reminder atau pengingat atau alarm, itu tampilan kayak gini, ketik tugas Anda. Terus ini tuh by default semua, jadi kita buka misalkan nih, ini ada dari remindernya, terus ada scroll view-nya yang ini, jika itu banyak menunya gitu kan. Terus detail ini ya cuman buat nampilin teks saja, atur pengingat Anda atau apalah, saya bikinnya atur pengingat, sebenarnya pertamanya bahasa Inggris, details gitu, tapi kan kita orang Indonesia jadi saya ubah jadi atur pengingat biar paham. Terus untuk ngatur tanggalnya, tanggal, waktu, pengulangan, jarak waktu pengulangan, sama diingatkan setiap, itu maksudnya seperti ini. Jadi ini kita buat set tanggal, ini dia akan manggil kalender gitu, jadi kita tinggal pilih aja tanggalnya, terus waktunya juga, jadi dia langsung ada toolbar bawaan dari Android gitu, dia manggil, bukan kita sendiri yang buat fragmennya buat set tanggalnya. Nah untuk ulangnya ini hanya di sini, kita hanya menggunakan tombol switch. Terus kalau ini kita buat fragmen sendiri untuk cara pengulangannya seperti itu, layoutnya ada sendiri, kita langsung dari switch saja ya, switch. Ini dia nih, kita menggunakan switch, jadi itu pengulangan kita bisa matikan atau hidupkan kayak gitu. Jadi kalau kita hidupkan ya dia akan berulang terus setiap waktu. Nah untuk pengaturan jarak waktu pengulangannya ini kita bikin frame sendiri. Jadi ini untuk menginput angka, buat input angka aja. Jadi itu di sini. Nih di sini kita buat teks, di atasnya itu text view-nya ada tulisan jarak waktu pengulangan. Terus nah ini buat input teksnya, text view-nya buat input teks. Nah ini input teksnya hanya bisa angka, nanti ya diaktif itu seperti itu. Nah selanjutnya itu dia diingatkannya setiap menit atau setiap jam atau setiap hari atau seperti apa. Ini kita di sini buat image view. Nah ini text view-nya kita buat ini tipe pengulangannya, diingatkan setiap apa. Terus membuat inputnya, jadi di sini inputnya ini dia menggunakan scroll, tinggal pilih aja, tinggal klik, tidak input. Oke. Di situ kita langsung terus ada dari reminder, sini tuh ada toolbar. Nah ini buat apa fungsinya? Nah di sini ini kita mau simpan atau enggak gitu. Ini kita, jadi itu masuknya di sini di menu. Kan toolbar saya klarikan di menu semua. Nah nih, jadi kalau kita klik simpan, maka nanti akan muncul teks yang disimpan kayak gitu. Kalau dihapus ya dihapus kayak gitu. Fiturnya sudah semua ya, di stringkan semua.
Ini fungsinya seperti itu. Nanti berbeda dia jika kita tuh ngedit. Jadi kita buka add activity ini, tampilannya tuh yang ini. Kalau ini kan yang yang baru buat. Ya, kalau misalnya kalau sudah ada terus kita klik itu tadi di main activity, maka dia akan masuknya kayak gini, langsung sudah ada kayak nama titelnya, sudah di settingan. Ini kita bisa edit. Nah, kalau kita edit, nanti kalau kita klik simpan di sini, dia beda teksnya. Nah, untuk itunya tuh nanti dijelasinnya di Javanya. Nih, sini ada dua. Berarti sini tuh ada yang ada di activity sama yang edit activity. Ini isinya sama, tetapi hanya sedikit berbeda. Salah satunya untuk membuat, satunya untuk mengedit gitu. Oke, selanjutnya kita ke lisensi tadi sudah ya. Nah, ini sekarang terakhir recycle. Nah, ini buat tampilan dari item-item kita atau reminder kita atau mengingat kita di main activity. Nanti tampilan seperti ini. Itu nanti ini ada logonya, logo nama kita, baru namanya itu kita dia ngambil dari itu, dari apa nama ya nama pengingat kita tadi, tanggal waktunya juga langsung sudah tampil semua di sini. Nah, ini saya ada menggunakan tipe drawable di dalam sini. Jadi warna dari logo ini, background dari dalam sini nanti bisa berubah-ubah thumbnailnya. Itu ya, di setting di activity, main activity. Nanti saya jelaskan setelah ini. Sekarang saya jelaskan layoutnya dulu. Mungkin kayak gitu aja layoutnya. Cuman sudah di string ya, belum kayaknya. Warning. Oke, kayak gitu. Jadi setiap kita bikin activity, nanti pas kita ke main activity ya muncul ya kayak gitu nanti di sini. Yang pertama, kedua, sampai seterusnya. Tidak ada batasan. Itu resiko. Seperti itu ini. Apa lagi yang saya jelasin? Mungkin kayak gitu aja sih layoutnya, simple banget. Jadi sini tidak membuat drawable buat dark tema atau ganti tema di toolbarnya, karena ini banyak satu layout ini bisa ada dua Javanya, itu saya bingung tuh di situ. Tapi ya saya sih sudah setting jadi dark temanya, jadi semuanya tadi kita lihat itu di color itu temanya, ini gelap semua lah warnanya. Oke, kalau di streak ini ya ada beberapa nih tempat buat setting. Nah, untuk itunya, untuk adaptif layoutnya itu saya tidak membuatnya, karena di sini kita lihat tampilan dari layout saya tuh simple aja, tidak masukkan adaptif layout. Ini tetap aja dia sebelah kiri atau misalnya hanya ke bawah aja gitu, karena juga ini menggunakan layout view. Nah, yang saya ubah di sini, saya membuatkan dimensinya, jadi saya hanya dia di adaptifnya tetap gimana caranya biar ketika dia vertikal atau horizontal marginnya itu tetap sama. Jadi saya buat di dimensi XML, saya buat itu dia tetap marginnya 16 semua, seperti itu. Mungkin situ aja sih. Jadi kita selanjutnya itu masuk ke Javanya. Oke, nah selanjutnya itu kita sekarang di bahas bagian di Javanya. Jadi pertama kita di main activity, saya akan coba menjelaskan. Di sini saya juga sudah membuat komentar atau apa sih gunanya dari setiap script atau coding yang ada gitu. Nah, pertama itu di main activity ini ya pasti ya inisialis data pengingat, jadi dia ngecek di bagian database activity, terus
Sini untuk tampilannya, jadi ya untuk buat menampilkan tuh toolbar tadi yang di atas di main activity. Terus ini juga tombol tambah untuk yang di buat manggil ADD reminder, terus menampilkan list dari reminder kita dari Resical View itu yang tadi dia activity Resical View itu, sama ini text view untuk reminder text. Seperti kalau misalkan tidak ada itunya apa, tidak ada, masih belum ada reminder yang kita buat, tetap pengingat kita buat, maka dia akan menampilkan yang tadi, silahkan klik tombol tambah di bawah kayak gitu. Nah ini untuk jika kita sudah ada pengingat, jika belum ya maka ini dia akan memanggil view tadi untuk membuat reminder gitu. Nah ini untuk yang bagian Resical View-nya seperti itulah. Lanjut aja langsung ke setup toolbar yang di atas, dia namanya tugas kui. Terus kalau kita misalkan kita klik tombol ADD reminder button tadi, maka dia akan manggil, intentnya itu manggil untuk masuk ke ADD activity. Misal ADD reminder button, setelah klik intent new intent content dari reminder ADD activity. Ini dia masuk, jadi langsung masuk ke reminder ADD activity kayak gitu. Nah, ini untuk sama kayak di awal tadi, misalnya si alarm. Terus ini untuk yang kalau kita membuat konteks menu jika ditekan lama, menu ADD reminder itu. Jadi kalau kita klik dia itu hapus, edit atau apa tadi itu. Itu multi select. Oke. Nah kalau kita buka atau klik ke pengingat yang sudah ada di list tadi, nah maka dia akan memanggil ID-nya lagi, terus membukanya dari database itu. Ini hapus dari review kayak gitu. Kalau kita hapus ya maka dia akan membersihkan nih, membuat ulang Resical item. Artinya jika selesai untuk di remove item dan mengingat dihapus itu. Nah, ini untuk meminta persetujuan, jadi muncul teks bukan untuk minta persetujuan, maaf. Ini untuk menampilkan kalau kita sudah berhasil menghapus. Oke. Ya ini sama memang di atas. Jadi dia dari awal langsung pergi hapus juga lah. Oke. Untuk bisa reminder ID kita langsung aja. Yang saya paham aja apa yang saya edit kan sudah aplikasi orang. Nah ini untuk itu buat manggil activity dari lisensi kita di intent konteks lisensi activity.class start activity. Jadi untuk masuk ke activity lisensi XML. Oke. Terus lagi ya. Nah ini untuk yang Resical View-nya atau yang tampilan di menu kita di main activity kita, yang ini Resical item ini ditampilkannya di activity main. Kalau di activity ini tadi kan ada tampilan itu jelasnya pas kita lihat siap run aplikasinya ya, sambil saya jelaskan lagi. Kelas untuk mengurutkan waktu, jadi ini buat mengurutkan waktunya itu biar terurut. Terus ini user interface dan data untuk bagian Resical View tadi, tipe drivable-nya. Oh iya nih, ini kayaknya yang, nah ini yang saya bilang tadi, dia background dari color logo di Resical View ini. Yang di sini, yang ini tuh nanti yang tampil di main activity itu warnanya bisa berubah-ubah. Nah itu dia pakai drivable masuk di sini.
mana ini dia. Nah ini ya, dia membuat drywall builders. Bentar. Ini untuk inisias adapter untuk itemnya, ini untuk tampilannya. Jadi ada dari judulnya, terus waktunya, pengulangannya, tipe pengulangannya, terus nah active image-nya, ini image-nya yang di itu tadi saya bilang, sama thumbnail image. Nah active image sama thumbnail image ini dia akan menggunakan huruf pertama dari titelnya. Bentar saya jelasnya di mana. Ini kalau kita klik ke item pengingat lain. Ya ini kalau kita klik apa menu tadi toolbar, dia kalau kita tekan lama kita mau hapus atau apa. Ini untuk set nama pengingat diawal dari huruf A. Oke. Membuat ikon lingkaran dengan warna. Nah ini, nah untuk tipe drywall yang saya bilang tadi, dia warnanya background yang di recycle view itu tadi bisa otomatis berubah-ubah. Nah ini tipe drywallnya, text drywall, builder, letter, color. Jadi color warna background itu bisa berubah. Dan ini juga dia ambil dari di logonya, jadi itu nanti logonya misalkan itu dia generate sendiri, jadi itu dia warnanya berubah sendiri. Sama dia itu ada huruf pertama dari judul menu kita itu muncul di situ gitu, jadi logonya lebih jelas nanti di pas kita running atau yang sudah jadi aplikasi. Ini untuk set tampilan dan jam, bagian set kedituan untuk manggil langsung waktu sama tanggal. Terus ini set tampilan pengulangan. Nah ini jika string repeat no tipe. Nah ini semua untuk yang jenis nomor pengulangan yang kita inputkan sama tipe pengulangannya. Jika yes, maka dia akan setiap berapa jadi nampilannya itu. Ini bagian buat tampilannya ya. Kalau kita ini semuanya yang di bagian di recycle view pas di main activity, tapi ya di activity main tampilannya gini. Kalau kita di tombol switch tadi kita matikan, kita setting matikan, nanti akan muncul dia tulisan di bawahnya itu recycle view-nya. Terus nih yang di sini tuh pengulangannya mati gitu keterangannya. Set gambar yang aktif. Terusnya ini tipe drywallnya tadi gambar. Oke. Ini buat notifikasi sih. Bagian notifikasinya tampilannya sama kayak recycle view. Oke, ini untuk bagian database sih, saya juga kurang paham. Jadi dia sini ada tipenya, jadi satu itu buat di database disimpan sebagai titelnya gitulah. Nanti di database mungkin ada sedikit biasa. Ini buat database, saya juga belum terlalu paham jadi nggak berani jelasin. Buat bantu teman gitu, bagian itunya. Ini buat sorter dari tanggal dan waktu kita, biar dia tuh nggak salah. Soalnya pada kejadian beberapa kali itu kita ngedit kita bikin alarm awal dulu tuh 2 alarm, dia beda waktu mulainya, tetapi dia akan mulainya saat alarm yang kedua itu, misalkan alarm pertama itu jam 9, baru alarm kedua itu jam 10. Alarm yang pertama tuh tidak bunyi-bunyi, tidak muncul notifikasinya, hanya alarm yang kedua. Alarm kedua muncul, baru alarm yang pertama ikut muncul kayak gitu. Setelah itu adalah fungsi dari sorter. Ada data untuk masing-masing recycle view. Ya ini buat bagian recycle view sih rata-rata di sini.
soalnya itu memang ditampilin sama yang dilaksanakan dari intern itu di main activity. Oke, sekarang habis main activity kita langsung mungkin ke reminder. Nah, selanjutnya kan reminder.java itu. Nah, ini tuh bagian kelas buat bagian yang manggil ID titel itu sebagai apa namanya kan, MID nih sebagai ID itu buat jelasin itulah dari tipe-tipe data yang kita buat. Kali ini menggunakan database, jadi kurang paham bagian sini. Kita langsung lanjut di bagian lisensi ini ya. Nah ya, setup toolbarnya sama bagian tombol kembalinya sini setting. Jadi kalau kita buat ini manggil kayak ID toolbar, terus titelnya. Nah, jika ini buat kembali ke activity sebelumnya ya, sebelumnya main activity. Untuk ini biasanya kan ada tuh HP itu yang tombolnya pakai ini. Sedikit teman saya juga sih. Ini bagian kalau ada HP yang menggunakan tombol fisik, biasanya itu tidak bekerja untuk yang ini, jadi dia menggunakan ini. Nah untuk jadi kalau kita klik tombol kembali, dia back to activity sebelumnya, ke main activity. Oke, sekarang kita ke ini waktu, tanggal dan waktu buat sortirnya. Jadi ini ya kelasnya bagian biar itu dia urutkan secara ascending. Ini buat sekarang buat receiver. Nah ini untuk bagian actionnya. Jadi kalau ini dia memeriksa apakah sudah action boot complete, itu dia buka database. Salah, ini bagian penerima booting yang untuk mengecek waktu yang di database itu untuk mengulang. Nah di sini tuh bisa ditambahkan buat membatalkan notifikasi, misalkan pada hari apa aja gitu kan, misalnya Jumat Sabtu, kalau kita bikin pengulangan setiap hari sedangkan ada hari ibadah gitu kan, jadi kita bisa mematikan di hari itu. Dan itu ya mungkin mau mengembangkan itu bisa di sini tambahkan gitu. Nah ini untuk ngecek pengulangan tipenya, jadi setiap menit atau setiap jam atau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Nah ini untuk membuat notifikasi baru. Ini buat bagian notifikasi itu, tapi pas baru nyala tuh HP atau baru dibuka mungkin seperti itu. Kalau ini bagian membuat notifikasi ya. Mengambil notifikasi atau membuat notifikasi, terus membuat intern untuk buka reminder activity di notifikasi. Bagian notifikasi jadi intern to intern konteks, extra reminder ID. Jika ada yang lagi sudah on time waktunya ya, dia akan membuat notifikasi. Nah ini untuk setup notifikasinya. Jadi nanti di notifikasi itu pasti muncul di atas, di bagian notifikasi ada muncul tugas, terus ada muncul tipe notifikasinya, mirip seperti Resicle View. Ini saya menjadikan komentar beberapa, ada yang saya artikan juga sebelum ada komentarnya. Ini untuk put pengingat ID di intern extra, bagian internnya. Nah ini untuk bagian menghitung waktu notifikasi dari millisecond ya, terus mulai alarm menggunakan waktu notifikasi untuk buat start versi real time. Nah ini bagian reboot tadi,
Jadi kalau alarmnya sudah nyalakan gitu kan, terus HP kita mati, nanti pas hidup lagi dia akan mulai ulang tuh dari ini, komponen AM, receiver, untuk dan kill app. Jadi kalau kita matikan keluar dari aplikasinya, tidak dimatikan aplikasinya, bisa berjalan di antar belakang. Juga saya juga kurang paham sebenarnya, tapi ini saya ada komentarnya. Put pengingat ID di Intent Extra, jadi manggil reminder edit activity. Jadi kalau misalkan ada di edit seperti itu. Ini ya untuk menghitung waktu notifikasi. Ini untuk mulai alarm menggunakan inisial waktu notifikasi dan waktu pengulangan, terus alarm jika disebut ini sama. Tapi ini kan ada yang saat belum diedit atau sudah dari awal. Ini membatalkan alarm menggunakan pengingat ID. Dia membaca di alarm manager pending dan disable alarm. Oke, saatnya kita tadi sudah data sorter, udah nggak ya? Udah nggak sih? Udah ya, sudah. Sudah. Nah, kita langsung ke ada di activity. Nah, ini ya bagian database, buat inisialisasi di database-nya. Ini setup toolbar tuh kan, untuk inisialisasi view-nya. Ini dia per milisecond ya, dia menghitungnya. Ini set toolbarnya, titelnya itu tambah alarm tugas. Tipenya kalau jam. Ini kan ada nih Deadmon, Emon, MD itu di tadi ada di aktivitas ya. Tuh, gitu. Siapkan edit nama pengingat. Ini buat kalau misalkan nanti diedit seperti itu. Siapkan text view pakai nilai pengingat atau dari value dari pengingat. Tampilan dari pas kita lagi ngedit tuh di di activity. Jadi ini pas kita lagi buat ya di activity, kalau ternyata muncul dia nanya setiap apa kayak gitu tampilannya. Setelah kita nanti jelasnya di aplikasinya sih, susah banget kok dijelasin. Ini untuk menyimpan perubahan saat HP kau putar. Ini misalkan perubahan di sini sudah dari bawaan sana, saya coba transition ke komentarnya. Ini mengklik time picker. Ini ya bagian itu, bagian dia akan membuka time picker waktu, tinggal pilih waktunya. Jadi yang tadi saya bilang, kita tidak buat fragment lagi untuk input waktunya, tetapi dia langsung mengambil time picker dialog, sama tanggal juga itu dia langsung mengambil date picker dialog gitu. Terus dapatkan hari. Ini untuk kayak ini tadi kita input hari itu tadi input sudah ngambil dari atas ya, untuk mengambil datanya hari dari time picker itu tadi. Nah, ini untuk tombol switchnya. Kalau dia on, maka dia tadi sesuai yang kita setting itu pengulangannya di bawah ya, tapi ya
itu setiap apa dia tampil di ADD activity tadi. Saya buka aja gini ada activity-nya. Sudah sini. Nah di sini tuh muncul dia di sini pengulangannya setiap apa, setiap kalau kita masukkan ini masukannya 5 terus menit, berarti nanti setiap 5 menit gitu muncul di bawah yang ini. Kalau dia kita matikan switchnya maka pengulangan mati tuh. Seru juga gua. Saat klik tombol pengulangan saya kurang jelasin sih. Ya, nah saat kita tombol pengulangan itu akan muncul tinggal pilih aja dialog itemnya, tinggal pilih tipenya, menit. Nah tadi kan dinilaikan 0, 1, 2, 3 atau 4 gitu. Yang saya jelasin ada tadi sebelumnya, menit, jam, hari, minggu, bulan. Dan untuk tampilan tuh yang ini, jadi nanti di tampilan tuh ada pilih tipe, pokoknya di bagian tadi lah udah jelasin di layout. Klik tombol jarak pengulangan. Nah kalau kita klik ke tombol jarak pengulangan, nanti dia akan membuat edit text box untuk input nomor pengulangan. Jadi ya ini yang buat kita nanti input, jadi dia nanti auto yang bisa kita input tuh hanya nomor aja, untuk tipenya tipe kelas number, hanya untuk nomor aja. Ada tombol OK atau batal seperti itu kalau kita nggak ada ngikutin. Nah untuk tampilannya yaitu sama, setiap ini munculnya di recycle item itu. Kalau kita klik tombol save, ini bagian di database ya, simpan dia simpan database. Oke, ini sama aja sama yang tadi, tombol kembali. Ini buat antisipasi error sih. Oh ya nih, misalkan kalau titelnya itu kita kosong di ya tadi pas kita lagi ngedit itu kita lupa buat nama judul dari tugas kita, tapi tidak mungkin kita belum edit tugas tapi nggak ada namanya. Tapi kalau misalkan itu kosong maka dia akan munculkan message box, ya bisa dibilang message box gitulah, nama pengingat nggak boleh kosong kayak gitu. Jadi kalau kita klik seperti itu nggak boleh. Nah terus kalau kita edit tadi yang di bagian main menu itu, kita setelah kita edit terus nggak jadi kita edit, maka akan muncul dibuang gitu. Tapi enaknya dijelasinnya pas di aplikasinya apa sih yang mana maksudnya. Kalau kita simpan nanti muncul simpan pas kita ngedit tuh akan berubah gitu. Buka aja gini, mana edit yang tadi ada, ini dia. Ini kan misalkan ini di sini toolbar, kalau kita di sini ada tombol hapus di menu ini, hapus maka dia akan muncul pesan hapus. Kalau disimpan simpan tuh. Nah nanti itu berbeda ceritanya saat kita mengklik alarm yang sudah ada gitu, bukan ADD lagi atau bikin baru lagi. Ini tuh kita sekarang. Nah ini ADD activity. Kalau kita nanti mengkliknya yang sudah ada, maka dia masuknya ke Java yang ini edit activity. Ini sama aja isinya, perbedaannya hanya dia akan masuk ke database untuk membuka by ID tadi. Nah seperti itulah. Jadi kurang ngeh dari karena menggunakan skillet. Ini sama kan tadi dia melakukan dia manggil juga layout bagian ada activity, but dia simpan itu di tempat yang sama tapi tidak buat alarm baru lagi gitu. Sama, tapi bedanya nanti di sini kalau kita klik tombol yang tadi itu tombol centang, maka dia munculnya bukan disimpan tapi diubah gitu.
Kalau kita hapus, dia bukan dihapus, tapi perubahan dibatalkan, nanti muncul hasilnya. Sangat membantu kalau kita bikin aplikasi itu selalu kasih komentar di atasnya, biar kita tahu tuh fungsinya apa aja, nanti biar saat ada bug atau ada yang error itu gampang mencarinya. Nah, untuk bagian database ini saya kurang paham, cuman tahu ya ini pasti kita nanti membuat tabelnya. Versi ini versi 1 SQLite, nama database name-nya, terus tabel name-nya, tabel kolomnya, kayak gitu-gitu. Terus ini untuk membuat tabel, terus ID itu tipenya apa, integer, titelnya text, time-nya tuh integer, kayak gitu. Untuk bagian SQL, untuk bagian upgrade, untuk membuat tabel lagi. Kalau misalkan ada reminder baru disimpannya kayak gini, ya itulah getting single reminder ini ya sudah dari awal aplikasinya. Get all reminder ya, sepertinya kalau udah mau edit ya jadi dia ngambil semua reminder maybe. Nah seperti itu, kalau misalkan ada yang delete kayak gini fungsinya. Mungkin ya sekarang kita masuk ke aplikasi. Oke, nah saya run dulu. Nah, tampilan itu seperti ini. Jadi saat kita buka aplikasinya, maka dia akan muncul dari menu ini, muncul ini kayak gini. Nah, kalau kita klik lisensi, tuh muncul tuh tombol lisensi. Terus kalau kita masuk ke lisensi, masuk dia di scroll view. Jadi kalau teksnya panjang ini kita bisa scroll, tapi ini teksnya pendek aja. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi bernama Alarm Demo yang didownload pada bulan Maret 2020. Jadi gua sedemikian rupa saya bingung membuat lisensi seperti apa. Terus ini sebagai mata kuliah pemrograman mobile, nama Muhammad Akbar, konsentrasi teknik komputer. Nah ini kalau belum ada pengingat kita buat, maka dia kan muncul tadi yang saya bilang view, klik tombol tambah untuk membuat mengingat tugas Anda. Jadi kalau kita klik tombol tambah, nah nih ini tuh toolbar yang dari situ, tambah alarm tugas bagian toolbar, terus plus tambah itu nanti misalkan ya kita simpan kosong kan, jadi muncul tadi yang saya bilang nama pengingat nggak boleh kosong. Terus kita bikinlah namanya Akbar itulah barang. Terus kita mau setting pengingatnya, tanggalnya sekarang, terus waktunya kita kasih menitnya menit 1 lah biar cepat, ya menit 2. Nah oke, ini dia langsung ambil time picker saya bilang tadi. Kita bikin fragment lagi, terus nah ini ulangi ya, kita nyalakan ya ulanginya. Nih kalau kita matikan dia akan mati. Nah jarak pengulangannya ini masuk ke fragmen, masukkan nih, kita hanya bisa masukin angka langsung, kita masukin angkanya setiap 1 menit, setiap 1 berarti ya. Terus diingatkan setiap menit. Nah otomatis berarti dia setiap menit 1 menit akan kita diulangkan. Nah lihatin, dia akan muncul logonya itu bulat dan huruf pertamanya dan warnanya itu teracak gitu, auto. Ini bagian variable saya. Oke, apakah muncul? Nah sambil nunggu notifikasinya muncul di atas, yang belum ada ya, tambah lagi ya C lah, tanggalnya menit 3, menit 2 juga. Terus waktunya sudah 1 jam ya.
ulanginya setiap menit juga, tapi kita bikinnya tangga 3. Nah, setiap 3 menit. Simpan. Tersimpan, muncul tulisan tersimpan gitu. Nah, muncul kan notifikasi yang pertama tadi. Sepertinya tampilannya ada nugas kuy sama titel dari alarm kita, menit kita. Gimana caranya kalau kita edit? Kalau kita edit, sekarang kita edit yang tambah lagi gini. Ini bagian edit. Tanggalnya sekarang, menitnya juga sekarang aja langsung. Ulanginya setiap minggu ya. Oke. Lihatin tuh warnanya berubah-ubah semua. Ini tipe dribble yang saya pakai tadi. Nah, muncul notifikasinya. Kita coba untuk tunggu dia hilang di atas. Nah, lihatin muncul semua notifikasinya ya. Sekarang coba kita edit. Yang edit ini kita edit. Ini waduh. Nah, ini tadi bagian menu. Kalau misalnya kita tekan lama, dia bisa menghapus seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk buka. Nah, ini bagian edit, kita edit 1, kita ubah namanya jadi 1. Sekarang kita simpan, maka dia muncul teksnya bukan disimpan, tapi diubah. Seperti itu. Kalau kita hapus, kita simpan perubahan. Nah, perubahan dibatalkan. Seperti itu ya. Apalagi ya? Oh ya, kalau kita tekan lama ya. Nih. Kalau kita tekan lama, dia akan muncul. Ini kita simpan, kita hapus. Kalau kita hapus, dihapus biasanya. Nah, untuk adaptif layoutnya ya ini aja. Jadi kalau kita misalkan ubah atau ubah sih, kita landscape kan, maka dia tidak ada berubah. Tetapi di sini dia berubahnya, dia tetap 16 tadi yang saya ubah tuh di dimensi tadi, jadi marginnya sama gitu, untuk mengatasi errornya. Jadi kalau ini kita tidak ubah, kita miringkan begini, maka dia akan pendek gambarnya. Lambang alarm ini akan pendek. Nih, saya bilang tadi kalau misalkan kita tekan lama, kita masuk, terus kita matikan nih ulangannya, maka munculnya di sini di basic view itu munculnya di main activity, dia akan ada tulisannya pengulangannya mati. Jadi dia hanya sekali aja alarmnya tuh, sama kayak alarm biasa kayak gitu. Oke, nah jadi mungkin itu aja yang bisa saya paparkan dari project UTS pemrograman mobile. Kita lihat di sini di restnya, kita lihat dribble-nya sudah ready untuk jika itu dibukanya di tab, tapi dengan tampilan yang sama, tidak ada tampilan yang berbeda. Tapi tidak saya buat adaptif layoutnya, hanya di bagian ini aja saya bikin di dimensi aja, dimensi XML, agar ketika di landscape tetap marginnya itu 16. Ini vertical margin, horizontal marginnya tetap itu aja. Mungkin cukup sekian. Marhaban ya Ramadan. Jaga kesehatan di zaman corona ini teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.